Ada penghargaan soal anggota DPR paling sensasional abad sekarang, boleh jadi politisi dari PDI Perjuangan ini jadi juaranya. Beberapa waktu belakangan, statement-statement yang ia lepas liarkan ke media berhasil menyedot atensi publik. Sayangnya, atensi yang ia raih bukannya bernada positif, tapi justru malah jadi bumerang akan citranya sebagai wakil rakyat. Terbaru, sosok bernama lengkap Arteria Dahlan ini viral jadi gunjingan netizen gara-gara sajian drama debat kusirnya bersama Menko Polhukam Mahfud MD saat rapat di Senayan beberapa hari lalu. Saling serang antara Arteria dan Mahfud terjadi lantaran kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang mencuat ke permukaan pasca Mahfud membeberkan fakta-fakta soal perputaran dana haram di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah. Arteria berpendapat kalau Mahfud tidak seharusnya koar-koar di publik dan menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Terlebih lagi, menurut pria berkacamata ini, info tersebut dihimpun dari Badan Intelijen Negara. Pria kelahiran 7 Juli 1975 ini juga mencak-mencak nggak karuan. Bahkan sampai ngancem buat nyeret Profesor Mahfud ke meja hijau pasca statementnya soal anggota DPR rata-rata Markus alias makelar kasus. Tapi tuduhannya itu kelihatan nggak berguna. Prof. Mahfud nggak gentar, sedangkan netizen justru balik membuli dirinya. Meski begitu, sepertinya beliau ini udah kenyang sama yang namanya panen cacian dari rakyat. Gimana enggak, ini bukan kontroversi pertama yang ia perbuat. Sebelumnya, di leg pertama, pertemuannya dengan Mahfud dalam kapasitas Ketua Kompolnas saat membahas kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo, Arteria juga bereaksi bak kebakaran jenggot pasca tangan kanan Presiden Jokowi ini menyebut ada anggota dewan yang dihubungi Verdi Sambo untuk mengurus perkaranya. Kedua big match tadi baru yang masuk golongan pertandingan home alias kandang bagi Arteria. Partai away-nya di acara-acara TV juga nggak luput dari sorotan publik. Pertama, ketika keceplosan di acara talk show saat ia menyebut survei yang dilakukan partainya adalah survei bayaran demi melihat elektabilitas para kader yang nantinya bakal diusung menjadi perwakilan rakyat. Belum lagi saat harus bertikai dan berkonfrontasi secara langsung dengan ekonom senior Indonesia Profesor Emil Salim. Bayangin, sesepuh dalam bidang ekonomi Indonesia yang duduk di kabinet sebagai menteri selama 22 tahun pada masa pemerintahan Orde Baru, masih dibilang sesat sama anggota dewan yang terhormat ini. Waduh, padahal kalau emang beneran salah omongannya, toh bisa dibicarain baik-baik. Utamain adab aja lah, orang tua loh ini. Diskakmat kan jadinya? Oh iya, ngomongin soal anggota dewan yang terhormat, Arteria ini pernah loh nyindir-nyindir komisioner KPK dalam sebuah rapat karena nggak dipanggil sebagai yang terhormat. Ia berdalih kalau sekelas presiden dan Kapolri aja memanggil anggota dewan dengan sebutan yang terhormat atau yang mulia. Waduh, siap yang mulia. Tapi wakil rakyat Dapil Jatim 6 ini nggak melulu nyerang orang lain. Ingat waktu beliau ketahuan pasang plat nomor berformat kepolisian di 7 unit mobilnya? Nah, di situ Arteria diserang habis-habisan. Pertama, doi bukan seorang anggota kepolisian. Jadi jelas nggak berhak untuk menggunakan plat dengan format kepolisian. Kedua, nomor registrasinya sama semua coy. Arteria yang biasanya berapi-api nanggepin sesuatu kali ini justru bersikap dingin dan gak menampik kabar yang beredar. Cie, tumben. Ironisnya lagi, dari ketujuh mobil tersebut masing-masing Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Velfire, Nissan Livina, Nissan X-Trail, serta Mitsubishi Grandis dan Mitsubishi Pajero Sport hanya ada satu yang terdaftar di dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya. Itu pun tidak sinkron secara tahun produksi. Di LHKPN-nya menyebutkan ada sebuah Nissan X-Trail yang keluar di tahun 2008. Sedangkan yang terparkir di basement gedung Senayan justru X-Trail keluaran tahun 2014 ke atas.
Selebihnya, Arteria masih memiliki mobil-mobil mewah lain seperti Mercedes-Benz sedan yang tidak diketahui jenisnya lansiran tahun 2010, Honda CR-V tahun 2007, Honda Accord tahun 2008, serta Nissan Serena tahun 2010. Tidak ada data tentang keenam mobil yang viral karena memiliki plat yang sama persis serta berformat kepolisian. Sampai sini mungkin ada yang berpendapat, jangan-jangan mobil tadi bukan milik pria berkacamata ini. Tapi fakta di lapangan berkata sebaliknya kok. Mobil-mobil tersebut punya stiker yang memperlihatkan nama Arteria. Di luar mobil-mobil itu, dalam LHKPN yang ia laporkan terakhir kali di tahun 2019, Arteria juga memiliki 4 sepeda motor buatan pabrikan Yamaha dan Honda yang tidak disebutkan jenisnya sejumlah 4 unit. Anggota DPR RI 2 periode ini juga memiliki harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas yang nilainya fantastis. Namun, dominasi hartanya justru datang dari jenis aset properti senilai 21 miliar rupiah. Salah satunya terletak di kawasan Jakarta Selatan dengan tanah seluas 600 meter persegi. Properti tersebut ditaksir bernilai 12 miliar rupiah. Rumah yang luar biasa mewah untuk seorang wakil rakyat. Jumlah seluruh poin asetnya itu setelah dikurangi dengan hutang membuat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memiliki harta kekayaan sebesar 19,2 miliar rupiah. Tapi tenang, gak usah suuzon dulu. Meskipun agak sedikit ketar-ketir pas ditanya soal sumber dana kampanyenya, duit segede itu bukan diraih dalam sekejap mata. Pasca meraih kelulusan dari Universitas Indonesia dengan titel Sarjana Hukum, Arteria sempat meniti karir di dunia peradilan dengan bergabung di salah satu kantor hukum di ibu kota. Bergerak dari satu firma hukum ke firma lainnya, pria asli Minang ini kemudian membuat terobosan baru dalam hidupnya dengan mendirikan firma hukum sendiri di tahun 2009 lalu. Dari karirnya di sini, namanya mulai dekat dengan lingkaran politik, khususnya Partai PDIP. Namanya masuk dalam tim advokasi para calon-calon kepala daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Antara lain Rieke Diah Pitaloka di Pilgub Jawa Barat dan Effendi Simbolon di Pilgub Sumatera Utara. Rezeki nomplok bak menimpa hidup Magister Hukum Ketatanegaraan ini di penghujung tahun 2014. Tatkala dirinya ditunjuk sebagai pengganti akhir waktu anggota DPR RI menggantikan Jarod Saiful Hidayat yang turun gunung mendampingi Ahok sebagai wakil gubernur DKI. Saat itu Arteria ditempatkan di Komisi 2 DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonom daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan. Baru di percobaan peruntungannya yang kedua, Arteria tembus murni sebagai anggota legislatif dan diposisikan di Komisi 3 dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.